Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Danofal dari jurusan Teknologi Pendidikan Offering A8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari teknologi kepenyiaran. Yang pertama ada tentang manajemen kepenyiaran. Yang pertama yaitu manajemen media penyiaran. Manajemen media penyiaran merupakan organisasi yang menyebarkan informasi berupa produk budaya atau pesan yang memengaruhi atau mencerminkan budaya dalam masyarakat. Terdiri dari 6M, yaitu man, money, method, materials, machine, dan market. Dan juga kemudian ada tingkatan manajemen, yaitu ada lower level manager, yaitu tugasnya mengawasi secara dapat pekerjaan rutin karyawan yang berada di bawah kepemimpinannya. Dan yang kedua ada middle manager, yaitu tugasnya melaksanakan kegiatan tertentu sebagian dari bagian proses untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Dan yang ketiga ada top manager, yaitu tugasnya mengkoordinasikan kegiatan perusahaan serta memberikan arahan dan petunjuk umum untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi manajemen kepenyiaran, yaitu ada tahap perencanaan. Perencanaan sendiri mencakup kegiatan penentuan tujuan atau objektif media penyiaran serta mempersiapkan rencana dan strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang kedua ada pengorganisasian, yaitu proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian juga sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama untuk proses penyusunan sendiri struktur organisasi adalah departementalisasi dan pembagian kerja. Selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu tahap pengawasan. Fungsi dari tahap pengawasan ini dalam media massa meliputi persiapan suatu standar kuantitas dan kualitas hasil kerja, baik berbentuk produk maupun jasa yang diberikan perusahaan atau organisasi yang dalam upaya pencapaian tujuan produktivitas dan terciptanya citra yang positif. Dan yang terakhir ada tahap pengarahan, yaitu usaha untuk menggerakkan semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai sasaran-sasaran yang sesuai dengan perencanaan dan usaha. Oke, selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia, manajemen penyiaran. Di SDM media penyiaran ini, manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan manusia melalui aktivitas-aktivitas organisasi dan juga fungsi-fungsi operasionalnya. Morrison mengatakan bahwa ada 3 alasan utama mengapa manajemen diperlukan, yaitu yang pertama untuk mencapai tujuan, dan yang kedua untuk mencapai dan menjaga keseimbangan, dan yang ketiga untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya ada struktur organisasi stasiun TV, yaitu yang pertama pada umumnya struktur organisasi di stasiun TV itu kurang lebih seperti ini. Dan yang pertama ada komisaris, dan yang kedua di bawahnya ada direktur utama atau dirut, dan yang di bawahnya lagi ada direktur program dan produksi berdampingan dengan direktur keuangan. Kemudian di bawahnya masih ada divisi-divisi yang menaungi masing-masing direktur, yaitu di direktur program dan TV ada divisi program, ada divisi pemberitaan, ada divisi teknik, dan divisi produksi. Kemudian untuk di direktur keuangan di bawahnya ada divisi HRD, divisi keuangan, dan juga divisi pemasaran. Oke, selanjutnya lanjut ke SDM media penyiaran. Secara umum di SDM media penyiaran ini terdiri dari manajer umum, manajer bisnis, organisasi atau perusahaan, manajer departemen, dan juga pelaksana operasional. Selanjutnya adalah manajemen program kepenyiaran. Dalam departemen ini biasanya terdiri dari departemen program, yaitu posisi yang bertanggung jawab penuh dalam mengelola program atau acara pada suatu stasiun penyiaran radio atau televisi. Departemen program bertugas untuk mengisi slot-slot waktu yang ada dengan program-program berkualitas dan efisien. Kegiatan program ini mencakup pemantauan dan pengkajian kecenderungan masyarakat dan kompetitor serta mengelola persaingan, penyusunan pola acara, dan kriteria acara. Selanjutnya ada jenis-jenis program televisi. Yang pertama
ada program informasi, biasanya yaitu ada hard news dan juga soft news. Kalau hard news ini terdiri dari strike news, feature, dan juga infotainment. Kalau yang soft news ini ada current affair, talk show, magazine show, dan juga dokumenter. Kemudian jenis yang kedua ada program hiburan, terdiri dari drama, musik, ada game show, yang biasanya berisi kompetisi, reality show, dan juga variety show. Kemudian ada selanjutnya ada jenis program siaran radio. Format stasiun penyiaran radio ketika diterjemahkan dalam kegiatan siaran harus tampil dalam 4 wilayah. Yang pertama ada kepribadian atau personality penyiar dan reporter, dan yang kedua ada pilihan musik dan lagu, dan yang ketiga ada pilihan musik dan gaya bertutur. Dan yang keempat ini ada spot atau kemasan iklan, jingle, dan bentuk-bentuk promosi acara radio. Selanjutnya ada manajemen teknik dan produksi penyiaran. Manajemen teknik penyiaran sendiri merupakan departemen yang bagiannya yaitu membuat suatu media penyiaran tetap mengudara. Stasiun penyiaran secara teknik harus memiliki 3 fasilitas pendukung utama siaran, yaitu ada menara atau pemancar, dan yang kedua ada studio dan kantor pengelola. Departemen teknik mempunyai tanggung jawab yaitu tidak hanya mengurus peralatan memancar, tapi juga menangani semua pekerjaan di bidang teknik dan peralatan hingga mengurus radius dan pemeliharaan gedung. Organisasi Departemen Teknik ada 8, yaitu ada manajer teknik, asisten manajer teknik, pengawas teknik, teknis pemeliharaan, teknis transmisi, teknis audio dan video, teknis videotape, dan juga teknisi master control. Manajemen produksi penyiaran berarti proses mengatur dan mengelola tahapan produksi dalam sebuah media penyiaran. Produksi di sini terdiri atas 3 tahapan, yaitu pra-produksi, produksi, dan juga pasca-produksi. Proses pra-produksi sebuah program acara memiliki rangkaian alur yang berawal dari sebuah ide atau gagasan, baik dari perseorangan atau bersama atau kelompok atau teamwork. Kemudian diteruskan dengan proses tukar pikiran atau brainstorming. Proses produksi sendiri merupakan tahapan yang pada prinsipnya adalah memvisualisasikan konsep dari ide yang berupa naskah atau rundown acara yang kemudian melibatkan bagian teknis maupun non-teknis sehingga menghasilkan hasil produksi yang memiliki nilai kualitas. Kemudian ada pasca produksi, yaitu merupakan tahapan akhir dari pra-produksi dan produksi yang cenderung merupakan kegiatan orientasi dari program-program yang telah dibuat dan dilaksanakan atau ditransmisikan. Selanjutnya ada manajemen promosi dan juga marketing. Manajemen promosi penyiaran yaitu manajemen promosi dalam penyiaran yang merupakan pengorganisasian yang berupaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen atau pembeli untuk mengkonsumsinya. Marketing atau pemasaran dalam media penyiaran merupakan upaya atau tindakan untuk menjual jasa media penyiaran, baik radio maupun televisi serta online. Kemudian ada hal-hal penting dalam promosi dan marketing, yaitu yang pertama ada segmentasi pasar, dan yang kedua ada pemrograman media penyiaran, ada produk media penyiaran, ada sumber dana media, dan juga ada petugas pemasaran. Kemudian ada yang terakhir ada manajemen riset dan juga keuangan penyiaran. Dalam media riset, terdapat lembaga riset media atau lembaga pembuat, biasanya disebut dengan rating acara. Riset media ini dilakukan dalam proses evaluasi penyiaran, yaitu yang pertama ada rating. Rating ini terdiri dari 2, yaitu riset rating dan juga non rating. Kalau riset rating itu biasanya akan meneliti tindakan audiens terhadap pesawat, menerima radio atau televisi yang meliputi tindakan mematikan atau turn off, menghidupkan atau turn on, memindahkan atau switching kanal 1 siaran. Dan yang kedua ada non-rating, yaitu riset non-rating dapat memberikan petunjuk kepada pengelola media penyiaran dalam mempersiapkan program agar berhasil dalam menayangkan program siaran. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam riset, yaitu pertama ada penentuan wilayah siaran, dan yang kedua adalah unit perhitungan, dan yang ketiga adalah konsep rating. Kemudian struktur pengelolaan keuangan penyiaran
ada credit manager dan departemen, ada collection manager dan departemen. Yang ketiga ada account receivable departemen, dan juga ada purchasing departemen, ada account payable departemen, dan juga ada payroll departemen. Kemudian dalam manajemen kepenyiaran ini ada strategi keuangannya, yaitu yang pertama ada make money, yaitu menjual suatu produk atau jasa, dan yang kedua ada save money, yaitu artinya mengurangi jumlah pengeluaran atau efisiensi anggaran. Dan yang ketiga ada raise money, yaitu melakukan peminjaman atau penambahan jumlah serta nilai investasi. Dan yang terakhir ada manage stage, yaitu melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan dari pemerintah. Ya, komunikasi dan juga sebagai sumber suara utama dan mendukung program. Alat selanjutnya yaitu ada lighting, yaitu penataan cahaya untuk menerangi suatu objek agar bisa mendukung sebuah pementasan. Sebab dengan adanya cahaya, maka pementasan program tidak akan terlihat oleh penata lampu, sehingga dilakukan oleh seorang operator penata cahaya. Semua lampu dihubungkan ke sumber listrik melalui switcher box dan juga switcher utama. Dan tak kalah juga ada perangkat, yaitu yang namanya komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut produser yang telah dirumuskan. Komputer merupakan suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu berisi program aplikasi untuk keperluan editing program dan juga animasi seperti Pinnacle Studio, Matrox, Adobe Premiere, dan juga yang lainnya. Biasanya terdapat beberapa komputer untuk keperluan editing video, yaitu untuk animasi desain yang digunakan untuk tampilan screen, caption, dan juga karya grafis lainnya. Selanjutnya ada video tape recorder atau VTR, yaitu sebuah tempat penyediaan materi-materi program siaran yang berbentuk tape atau kaset setiap tayang seperti sinetron, dan berfungsi merekam dan juga melihat rekaman pada proses produksi, serta digunakan untuk mengcapture, mengubah dari kaset pita ke digital. Video tape recorder menerima masukan gambar dari mixer video, dan masukan suara dari mixer audio atau langsung dari mikrofon yang dipasang pada objek yang disuting. Dan juga alat yang terakhir yaitu ada monitor bank. Monitor bank adalah layar monitor yang memiliki beberapa preview yang berfungsi sebagai pengontrol kualitas gambar yang terekam pada kamera recorder. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari presentasi hari ini tentang teknologi kepenyiaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.